Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas bab yang pertama tentang fungsi eksponensial, yaitu tentang domain, rank, dan asimtot ya. Jadi materi ini lanjutan dari materi sebelumnya terkait grafik fungsi eksponensial. Nah, apa itu domain, rank, dan asimtot? Jadi secara definisi, domain itu mungkin sudah pernah kalian dengar ya istilah domain dengan rank. Jadi domain itu adalah daerah asal ya, daerah asal ya. Ini sangat nanti akan kalian pelajari ya, sangat mendetail di masalah tentang fungsi ya, tentang fungsi. Oke, kemudian rank. Rank adalah daerah hasil ya, daerah hasil. Kemudian asimtot ya sudah pernah kalian pelajari di video sebelumnya, yaitu asimtot itu garis yang didekati kurva. Jadi kurva itu berupa garis lengkung ya, kurva ya. Karena kurva nggak mungkin garis lurus ya. Ingat ya, kurva nggak mungkin garis lurus. Karena garis lurus itu dalam matematika ya istilahnya garis gitu. Tapi kalau kurva pasti garis lengkung. Jadi garis yang didekati kurva sampai jauh tak hingga ya. Jadi kurvanya akan selalu mendekati garis tersebut. Nah, garis itu disebut sebagai garis asimtot ya. Asimtot yaitu garis yang selalu didekati oleh kurva sampai jauh tak hingga. Oke, tiga istilah ini akan kita bahas untuk video ini ya, yaitu domain, daerah asal, kemudian rank, daerah hasil, kemudian asimtot, garis yang selalu didekati oleh kurva. Oke. Contoh soal yang pertama, tentukan domain, rank, dan asimtot dari datar ya, dari fungsi 2 pangkat X ditambah 1. Nah, kalau kalian belum terbiasa menentukan domain, rank, dan asimtot, nah ini harus kalian gambar ya. Jadi kalau belum terbiasa harus digambar untuk mengetahui bagaimana bentuk grafiknya. Nah, sehingga kalian dengan mudah bisa menentukan rank dan asimtot. Adapun domain ini nggak perlu sebenarnya ya. Jadi kebanyakan soal-soal di pilihan ganda itu jarang sekali menanyakan domain dari grafik dari fungsi eksponen. Kenapa? Karena domainnya pasti terdefinisi untuk semua anggota dari bilangan real. Ya, dia pasti terdefinisi ya untuk X anggota bilangan real ya, untuk domainnya. Karena fungsinya fungsi eksponen, nggak mungkin dia ada bilangan yang membuat fungsi ini tak terdefinisi gitu. Adapun rank dan asimtot, nah ini dua hal berkaitan. Tapi nanti daerahnya beda ya. Untuk rank dia punya daerah sendiri, asimtot dia nilainya beda gitu. Nah, perhatikan ya, kalau kalian belum terbiasa, ini harus digambar agar kalian tahu kemana sih sebenarnya arah dari grafiknya gitu. Yang penting kalian tahu arah grafiknya. Kalau dia bentuknya pecahan, misal ini seper gitu kan, kayak di video sebelumnya kan ada bentuk pecahan, ada bentuk yang seperti ini. Nah, nanti akan ada bentuk negatif seperti apa bentuk grafiknya. Nah, harus kalian gambar di awal-awal. Nah, kalau kalian hafal nggak perlu digambar, ini gampang kok, mudah. Oke, kita gambar dulu ya, seperti biasa. Ini buat 3 baris, pertama X, kemudian fungsinya yaitu Y sama dengan Fx ya, karena Y sama dengan Fx ya, jangan lupa 2 pangkat X ditambah 1, kemudian baris yang ketiga yaitu untuk X, Y, yaitu hasilnya nanti ya, sehingga kita bisa membuat grafiknya. Oke, pertama kita akan mengambil sebarang nilai di X, kita ambil negatif 2. Kalian boleh mengambil berapa saja, yang jelas usahakan bilangannya berupa bilangan bulat, jangan mengambil di bilangan real ya, karena susah dihitung. Jadi ambil saja bilangan bulat negatif 2, atau kalian boleh memulai dengan negatif 1 ya, terserah kalian ya. Intinya berurutan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, nggak mesti sampai 3. Nanti kalau kalian udah temukan misalkan nilai X-nya sampai 9 cukup ya, nggak usah sampai. Nanti kalau kalian buat ketiga mungkin bakal 30 lebih atau malahan 40-an gitu. Jadi jangan terlalu memaksa mengikuti pola yang atau jumlah dari kolom yang saya berikan ini gitu. Jadi cukup kalian hitung, kalau udah kebesaran ya nggak usah lagi gitu. 8, 9 cukup. Oke, kita mulai dari negatif 2. Nah, berarti kan ganti nilai X dengan negatif 2. Berarti 2 pangkat negatif 2 ditambah
1 kan, 2 pangkat negatif 2. Nah ini nggak saya bahas ya, kalian silahkan buka kembali video sebelumnya. Dan ini juga merupakan pembahasan tentang sifat-sifat eksponen. Jadi saya langsung tulis saja bahwa 2 pangkat negatif itu kan sama dengan 1/2 pangkat 2 kan, atau 2 pangkat 2 berapa? 4, berarti 1/4 ditambah 1 kan, 1/4 tambah 1 itu 5/4. Nah silahkan kalian gunakan buku kalian untuk menghitungnya ya, di buku coret-coret kalian untuk menghitung 2 pangkat negatif 2 ditambah 1, hasilnya 5/4. Berarti ini kan negatif 2,5/4 ya. Sekali lagi ini nggak saya bahas secara spesifik ya, karena tujuan kita di video ini bukan untuk membahas cara menghitungnya, tapi cara menentukan domain, rank, dan asimptotnya ya. Jadi silakan gunakan buku kalian sendiri untuk menghitung ya 2 pangkat negatif 2 ditambah 1. Intinya 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1/4 ditambah 1. Nah bagaimana 1/4 tambah 1 sama dengan 5/4? Samakan penyebutnya. Jadi 1 ini kalian buat menjadi 4/4 ya. 4/4 boleh kan? Ya boleh lah, 4 dibagi 4 kan 1 kan. 4/4 ditambah 1/4 ya 5/4, seperti itu ya. Oke, lanjut, ini negatif 1. Kemudian berarti 2 pangkat negatif 1 ditambah 1. 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 atau 1/2 ya, ditambah 1, 3/2. 1 tambah setengah 1, 1/2 dengan 1/2 kan nilainya. Berarti negatif 1,3/2. Oke lanjut, berarti 0. 2 pangkat 0 ditambah 1. 2 pangkat 0 kan 1 kan? Iya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti 0,2. Kemudian 1, 2 pangkat 1 ditambah 1 kan? 2 pangkat 1 berapa? 2 ditambah 1, 3. Oke, 1,3. Kemudian 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 1, 5. Oke, berarti 2,5. X, Y ya, 2,5. Lanjut, berarti di sini 3 ya. 3, 2 pangkat 3 ditambah 1. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2 adalah 8 tambah 1, 9. Berarti 3,9 cukup. Kalian bisa buat 4 boleh nggak? Boleh. Atau malah 5 boleh. 2 pangkat 5 berapa? 32 tambah 1, 33. Kejauhan nanti nilainya ya 33. Nah, makanya saya bilang ini menyesuaikan gitu. Kalau misalkan ini juga sama ya. Kalau misalkan di sini kalian bentuknya pecahan, nah kalian buat negatif 3 atau negatif 4 malahan, di sini akan besar sekali nilainya. Ya, makanya tergantung fungsinya. Kalian boleh buat grafik, tapi untuk menggambar, nah ini bisa kalian pilih-pilih ya. Dari mulai negatif 1 atau dimulai dari 0, tergantung dari fungsinya. Oke, saya juga nggak akan menjelaskan bagaimana cara menggambar karena itu sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Nah, di sini langsung kita buat saja gambarnya seperti ini ya. Oke, ketika X-nya negatif 2, Y-nya kira-kira 5/4 ini kan 1 lebih lah ya. 1 lebih sedikit lah ya. Berarti ketika X-nya negatif 2, Y-nya 1 lebih sedikit. Nah, perhatikan. Ketika X-nya negatif 2, Y-nya 1 lebih sedikit. Nah, benar kan? Ketika X-nya negatif 1, Y-nya 1,5. Ketika X-nya negatif 1, Y-nya 1,5. Benar. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Nah, benar kan? Dan seterusnya. Ya, di sini hanya sampai 8, nggak sampai 9 ya. Jadi pas di 3 nggak kelihatan ya, nggak masalah ya. Oke. Intinya, yang pertama domain ya. Domain adalah, nah, domain saya sudah pernah bilang ya bahwa domain di sini akan terdefinisi untuk semua nilai X ya, pasti terdefinisi. Kalian perhatikan, andaikan nih kalian ambil nilai X-nya negatif 1000, berarti kan 2 pangkat negatif 1000. Ada nggak nilainya? Ada gitu. Nah, andaikan X-nya kalian ambil 1.000.000, 2 pangkat 1.000.000 ditambah 1, ada nggak nilainya? Ada. Nah, artinya fungsi ini terdefinisi gitu, yang membuat dia memiliki hasil. Jadi kalau dia selama dia memiliki hasil, maka dikatakan fungsi ini terdefinisi gitu. Jadi berapapun nilai X yang kalian masukkan ke sini atau kalian substitusikan, pasti dia memiliki hasil. Iya enggak? Iya, dia mau kalian masukkan 0 pun ada hasilnya. Berarti dia kemungkinan akan terdefinisi untuk semua nilai X gitu di bilangan real. Beda kalau dia fungsinya rasional. Nah, apa itu fungsi rasional? Nanti kalian di matematika wajib akan belajar namanya fungsi
linear, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, kubik ya, fungsi rasional, fungsi irasional. Nah, apa itu akan kalian pelajari di matematika wajib nantinya. Intinya, selama dia bukan fungsi rasional, yaitu ada pembaginya, yaitu bentuk A per B, di mana memungkinkan pembaginya 0 atau suatu bilangan dibagi 0, maka dia tak didefinisikan. Nah, itulah ya. Jadi selama dia bukan fungsi rasional, maka kemungkinan dia terdefinisi seperti itu ya. Jadi berapapun nilai X, kalau kalian masukkan mau negatif 1.000.000 sekalipun ya, dia akan ada hasil. Nah, yang membuat fungsi ini terdefinisi ya. Maka kesimpulannya domainnya adalah X anggota bilangan real ya. Artinya semua bilangan real akan terdefinisi kalau kalian masukkan di sini. Seperti itu ya. Jadi domain jarang sekali dibahas. Kenapa? Karena dia nggak memiliki rentang ya. Atau misalkan nggak ada intervalnya gitu. Jadi dia semua bilangan real ya. Untuk semua bilangan. Seperti itu ya. Nah, adapun rank ya bedanya sama domain. Domain itu kan di X kan. Domain kan di X, nilai yang kalian ambil sebarang ini. Nah, karena terdefinisi di semua nilai, maka bilangan real seperti itu. Nah, rank ini identik dengan Y. Ya, kalau domain X, yaitu sebelah sini negatif 2, negatif 1, 0. Nah, kalau rank itu daerah hasilnya Y ya. Jadi setelah kalian hitung hasilnya berapa? Nah, inilah ya hasilnya kan ini kan 5/4. Kemudian 3/2. Ini disebut daerah hasil, yaitu 2, yaitu Y-nya. Nah, kalian perhatikan grafiknya. Fokus ke grafik. Kalau semakin ke kanan, saya buat tampilan fullnya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Daerah hasil ya, kalau kalian lihat semakin ke atas, nilai Y, kita fokus ke nilai Y sini ya. Semakin ke atas, dia akan semakin besar nilai Y-nya kan 40 lebih, 50. Dan ini sampai tak hingga banyaknya ya. Jadi grafik ini sampai tak hingga sampai tak hingga di Y ya. Nah, kalau kalian lihat di X-nya. Nah, tadi ya kita lihat di X-nya. Dia akan memiliki nilai. Nah, sumbu ini, nah kalau ini berkaitan erat dengan asimtot ya. Sumbu ini merupakan sumbu asimtot. Nah, nilai Y-nya kita simpulkan sesuai dengan nilai asimtotnya. Jadi, kalau nilai asimtot di sini berapa? 1. Y sama dengan 1. Maka rank-nya pasti Y lebih dari 1, tergantung grafiknya. Jadi, mungkin nggak nilai Y-nya kurang dari 1? Nggak mungkin. Kenapa? Ini nggak pernah melewati 1 gitu. Dia selalu lebih ya. Lebih ya, selalu ke atas kan. Lihat grafiknya. Akan selalu naik. Ini naik nih, perlahan naik. Sebenarnya kan perlahan naik ya, perlahan naik gitu kan. Hampir mendekati 1, kemudian naik lebih dari 1 gitu kan. Lebih dari 1. Nah, sampai ke 2 Y-nya 3, Y-nya 5, Y-nya 9. Berarti kesimpulannya Y-nya atau daerah hasil lebih dari 1 ya. Jadi tergantung grafiknya seperti itu ya. Lebih dari 1. Ini juga sama, 5/4 kan mendekati 1. 3/2, 1,5, 2. Mungkin nggak nilainya kurang dari 1? Nggak mungkin gitu. Ini juga sama. Mungkin nggak grafik ini sampai melewati 1? Nggak mungkin ya. Untuk kasus ini nggak mungkin ya. Jadi kesimpulannya Y lebih dari 1. Kemudian asimtotnya, garis ini kan asimtot kan. Nah, ini garis yang didekati oleh kurva. Dia nggak mungkin dilewati untuk kasus ini ya. Pada saat ininya nggak mungkin, pada saat dia mendekati nggak mungkin sampai lewat ya. Nah, garis ini disebut sebagai garis asimtot. Ini garis ini Y sama dengan berapa? Y sama dengan 1. Nah, perhatikan untuk kasus ini harus kalian pahami bahwa garis ini bukan garis X ya. Misalkan diketahui garis lain, saya buat garis ini. Maaf ya, saya pakai touchpad jadi nggak datar. Nah, garis ini, garis apa? Y sama dengan 5. Ya, garis Y sama dengan 5. Harus kalian pahami gitu. Nah, berarti ini garis Y sama dengan 1. Kalau ini Y sama dengan 5. Kalau garis
X sama dengan 2 gimana Pak? Nah ini kan X kan 2 di sini. Kalian tarik garis lurus seperti ini. Nah tarik garis seperti ini. Berarti ini garis X sama dengan 2. Jangan sampai kebalik ya. Berarti kalau garis Y sama dengan 3, nah ini kan 3 di sini Y kan. Kalian tarik garis mendatar atau garis horizontal seperti ini ya. Jadi jangan kalian buat garis vertikal. Nggak bisa. Bagaimana mau buat garis vertikal Y sama dengan 3 di sini? Ya, jangan sampai salah ya. Berarti kalau Y sama dengan 1 untuk kasus ini, Y sama dengan 1 seperti ini garisnya ya. Seperti yang ini. Oke, sebentar. Nah, kalau Y sama dengan 1, ini garisnya. Berarti asimptotnya Y sama dengan 1. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada cara yang jauh lebih mudah untuk mengetahui asimptotnya. Kalian fokus ke bilangan setelah dijumlahkan. Ya, setelah tanda penjumlahan ya, atau pengurangan. Tanda operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini kan 1 kan. Nah, kalian bisa ketahui secara langsung bahwa asimptotnya pasti 1. Iya enggak? Nah, asimptotnya pasti 1. Y sama dengan 1. Nah, tergantung bentuk grafiknya. Kalau ini bentuknya 2 pangkat X, selama di sini bukan bentuk negatif, maka dia pasti lebih dari asimptot ya. Yang namanya rank pasti lebih dari asimptot ya. Untuk kasus yang 2 pangkat X, kalau negatif beda lagi ya kalau ada negatifnya. Untuk kasus yang 2 pangkat X yaitu nilai basisnya positif, maka asimptotnya pasti lebih dari rank. Ranknya pasti lebih dari asimptot. Di sini asimptotnya Y sama dengan 1, maka ranknya Y lebih dari 1. Ini dua hal yang selalu berkaitannya. Oke. Bagaimana kalau gambarnya seperti ini, misal. Nah, ini kan dia kan nggak ada ditambah berapa kan? Kalian buat ditambah 0. Iya nggak? Ditambah 0. Berarti kalau ditambah 0, nah, asimptotnya 0. Benar kan? Ini kan garis X sama dengan Y sama dengan 0. Ini garis Y sama dengan 0, berarti asimptotnya 0. Kemudian ranknya lebih dari 0. Nah, dia akan selalu mendekati 0. Berarti nilainya perlahan lebih dari 0, perlahan. Nah, 1, 2, 4 dan seterusnya. Berarti lebih dari 0. Kita lihat gambar yang kedua. 2 pangkat X tambah 1 gitu. Nah, ini nilai K ya sebenarnya. Kalau kalian buat kan jadi perkalian dikali 2 pangkat 1. Nah, ini kan nggak ada penjumlahannya di sini. Tambah 0 sama tambah 0 berarti asimptotnya juga 0. Benar kan? Nah, ini asimptotnya Y sama dengan 0. Ranknya Y lebih dari 0. Oke. Gambar ketiga. Ini 3 pangkat X sama ya, nggak ada tambah berapa. Kalian buat tambah 0 berarti asimptotnya pasti 0. Nah, iya kan? Kemudian ranknya lebih dari 0. Oke, cukup 3 contoh soal untuk yang ini. Kita lanjut ke bahasan berikutnya tentang domain rank sama asimptot. Contoh soal kedua sama ya. Asimptot datar dari, nah, domain rank sama asimptot datar dari 2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 3. Nah, ini kalau kalian udah terbiasa, biasanya juga nggak akan, ini cara menggambarnya ya. Jadi silahkan kalian hitung sendiri nantinya. Ini nggak saya jelaskan secara spesifik. Kali kita fokusnya ke cara cepatnya. Gambarnya seperti ini. Berarti kalau kalian tebak coba, berarti domain tetap sama domain. Domainnya itu X anggota bilangan real. Hanya saja kita buat dalam bentuk himpunan. Nah, kalian harus tahu ya cara menuliskan himpunan. Cara menuliskan himpunan itu sudah dipelajari di SMP. Nah, X sedemikian, iya, ini adalah tanda himpunan. X sedemikian sehingga X anggota bilangan real, artinya berlaku untuk semua X di real ya. Sama kayak tadi, hanya saja tadi kan kita nuliskan kayak biasa ya, X anggota bilangan real. Nah, ini bentuk yang paling baku ya dalam atau cara menuliskan himpunan. Oke. Adapun rank sama asimptotnya ini berarti asimptotnya negatif 3, iya enggak? Nah, ranknya lebih dari negatif 3. Oke. Berarti kita mulai dari asimptot dulu. Asimptotnya garis yang ini kan, seperti ini. Berarti garis ini Y sama dengan negatif 3. Asimptotnya, ranknya, karena bentuk grafiknya, sekali lagi perhatikan bentuk grafiknya, perlahan dia lebih dari negatif 3. Lebih dari negatif 3 berarti kan negatif 2, negatif 1. Negatif ya, kebalik. Ingat, jangan sampai kalian salah ya.
lebih dari negatif 3 bukan negatif 4 ya, tapi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, perhatikan, ini panjang sebenarnya ya. Perlahan dia lebih dari negatif 3, yaitu perlahan melebihi negatif 3 sampai di hampir negatif 2. Nah, di sini kan dia negatif 2 kan, kemudian negatif 1, dan seterusnya. Berarti kesimpulannya ranknya lebih dari negatif 3, yaitu himpunan Y sedemikian sehingga Y lebih dari negatif 3 dan Y itu anggota bilangan real ya. Kesimpulannya di sini Y lebih dari negatif 3. Oke, mudah kan? Contoh soal yang berikutnya, ketiga, sama tentukan domain rank dan asimtot datar dari fungsi ini. Nah, kebetulan negatif gitu. Kalau negatif, kalian bisa mungkin menyimpulkan asimtotnya 2, benar ya. Ini nilai asimtotnya 2 ya, yaitu Y sama dengan 2. Tapi ranknya bukan lebih dari 2, tergantung gambar. Kalau negatif, gambarnya ke bawah ya. Nah, ini kalian pahami. Beda sama yang tadi kan, positif, basisnya positif berarti ke atas gitu kan. Tapi kalau basisnya negatif, gambarnya ke bawah. Harus kalian pahami, domainnya sama, X anggota bilangan real ya. Kemudian asimtotnya ini kan, nah Y sama dengan 2, ini Y sama dengan 2. Tapi kalau ranknya, perhatikan gitu, dia nggak mungkin lebih dari 2. Perhatikan, dia selalu turun, dia perlahan kurang dari 2 ya. Dia nggak mungkin sampai lebih dari 2, 3, 4, mustahil ya. Untuk kasus ini mustahil pada saat asimtotnya ya. Perlahan dia mengurangi 2, negatif 1, kemudian di sini 0 ya, di sini negatif 1, negatif 2. Berarti kesimpulannya ranknya Y kurang dari 2. Kapan terjadi kurang dari? Ketika basisnya negatif ya. Ketika basisnya negatif, maka ranknya kurang dari ya. Ketika basisnya positif, ranknya lebih dari asimtot ya. Kata kuncinya perhatikan asimtot, maka kalian bisa menentukan ranknya dengan syarat lihat basisnya. Ya, pahami, kalau basisnya negatif berarti ranknya Y kurang dari 2 ya. Cara bacanya himpunan Y sedemikian sehingga Y kurang dari 2, di mana Y anggota bilangan real ya. Ini cara membaca himpunan. Oke, contoh soal berikutnya yang keempat. Daerah hasil dari fx sama dengan 5 ditambah 3 pangkat 2x dikurang 1 adalah daerah hasilnya. Atau daerah hasil kan rank kan. Berapa ranknya? Ini kan asimtotnya. Oke, kita perhatikan kunci pilihan ganda soal di sini ya. Saya buat soal pilihan ganda. Berarti kalau daerah hasil di sini, ini kan asimtotnya kan 5 kan. Sedangkan basisnya positif, berarti Y lebih dari 5. Jawabannya C. Oke, ini nggak perlu kalian lihat ya, tapi kalau kalian gambar boleh mau cari tahu apakah benar gitu. Dia ini lebih dari 5. Coba kita gambar ya, 5 ditambah 3, 2 pangkat X dikurang 1. Oke, kita gambar coba. 5 ditambah 3 pangkat 2x dikurang 1. Oke, 5 ditambah 3 pangkat 2x kurang 1. Nah, ya kan lebih dari 5 ya. Perlahan dia lebih dari 5, 6, 7 dan seterusnya. Dia jadi gambarnya bukan ke bawah. Kenapa? Karena basisnya positif seperti itu ya. Jadi ketika basisnya positif, maka dia pasti lebih dari untuk ranknya seperti itu. Oke, contoh soal terakhir. Asimtot datar dari grafik fungsi. Nah, jawabannya ini, pilihan jawabannya berapa? 3. Bukan 3, kenapa? Ini harus kalian distribusikan lagi ya. Harus kalian distribusikan atau kalian kalikan menggunakan sifat distributif. Berarti fx itu sama dengan, karena ini sudah dibagi gitu. Ini bukan bentuk yang umum, sudah dibagi. 2 dikali 5 pangkat x. Tulis ya, 2 dikali 5 pangkat x. Kayak saya buat titik saja ya. Jadi 2 dikali 5 pangkat x ditambah 2 dikali 3. Nah, kalau biasa guru SD bilangnya kali pelangi gitu, atau guru SMP bilangnya kali pelangi, itu distributif ya. Jadi harus kalian distribusikan lagi. 2 dikali 5 pangkat x sama 2 dikali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, kalian lihat ini. Berarti asimtot datarnya Y sama dengan 6. Oke, seperti itu. Jadi cukup mudah untuk materi ini tentang
domain, rank, sama asimtot dari grafik fungsi eksponensial. Oke. Demikian, kalau kalian kurang paham silahkan diulang-ulang lagi video ini untuk memahami bagian-bagian penting. Dan ingat, catat poin-poin penting yang saya sampaikan dalam video ini, diberikan stabilo biar kalian mengingat gitu, apa sih poin-poin penting untuk pelajaran di video ini. Seperti itu ya. Jadi usahakan catat yang lengkap apa yang saya sampaikan untuk video kali ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan bagi semua yang menonton video ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.